Surabaya. Sebagai kota terbesar nomor 2 di Indonesia, kota Surabaya juga menyimpan banyak cerita sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, ada satu kawasan nih di Surabaya Utara dengan jejak sejarah yang kaya dan unik, yaitu Kampung Kungfu. Benar, namanya Kampung Kungfu. Bahkan, mereka diberi julukan oleh kolonial Belanda. Nah, penasaran kan? Kenapa mereka bisa sampai diberi julukan oleh pihak kolonial Belanda saat itu? Mari kita cari tahu apa sih nama julukannya dan apa saja yang bisa kita temukan di dalamnya. Dengan bantuan Sukdoni, beliau memberitahukan kita bagaimana kejayaan mereka serta apa saja yang telah mereka perjuangkan di kawasan Kampung Kungfu. Salah satunya adalah Kelenteng Bonbeo atau juga yang dikenal sebagai Wen Miao. Kelenteng ini dibangun pada awal abad ke-20 oleh komunitas Tionghoa di Surabaya. Yang menariknya, Bonbeo ini bukan kelenteng biasa. Ini adalah tempat pemujaan bagi agama Konghucu. Namun, Kelenteng Bonbeo juga pernah digunakan oleh umat Nasrani untuk merayakan keagamaan mereka. Sehingga Kelenteng Bonbeo juga bisa kita lihat sebagai contoh bentuk toleransi umat beragama di kota Surabaya. Disinilah letak akulturasinya. Dari kekaisaran Wangsu, dari dinasti Qing, ajaran Nabi Konghucu atau Gongqiao, gemah ajaran Nabi Konghucu sampai di Tiongkok Selatan. Nah, itu selatan sampai di Tiongkok Selatan dan akhirnya menyeberang sampai ke tanah Nusantara Indonesia. Dan mungkin kita semua bisa belajar dari tempat seperti ini, bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dirayakan. Kelenteng Bonbeo bukan sekedar bangunan tua, tapi sebagai simbol akulturasi. Harus puasa, maksudnya harus jakso. Sukdoni jakso. Saya juga jakso. Jakso itu vegetarian. Tidak makan yang bernyawa. Kalau Sukdoni sudah berapa tahun tidak ada yang ngenteni penanggal, tidak ada. Tapi banyak orang yang tidak bisa. Di belakang kelenteng terdapat gedung serbaguna yang biasanya dipakai oleh masyarakat sekitar. Ini Pak. Musik konkret ya. kurang lebih ya, ini nggak bisa jelas ya, tapi korban Malaysia. Wah, ayo. Ada juga sekolah dasar di dalam gedung serbaguna ini, sehingga anak-anak juga menempati dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam gedung serbaguna ini. Nah, biasanya gedung serbaguna ini dipakai masyarakat sekitar untuk latihan barongsai ataupun latihan kungfu. Tapi ada juga kegiatan lain yang bisa dilaksanakan di tempat ini. Di mana pecinan mana yang asal tiga kali itu apa? Selanjutnya kita akan berangkat menuju gudang yang sangat bersejarah. Jadi, gudang ini adalah sebagai tempat persembunyian dari para pejuang-pejuang kita waktu masa mempertahankan kemerdekaan loh. Di sini untuk menyembunyikan granat atau
kecil atau apapun, pejuang-pejuang sakit disembunyikan di sini diobatin. Wow. Dulu, gudang ini fungsinya sebagai klinik darurat bagi masyarakat Tionghoa. Iya, hanya itu. Kalian sudah kelaparan karena capek nih keliling di kampung kungfu ini. Kalian juga bisa merasakan kuliner yang ada di sekitar loh. Nah, ada satu tempat nih yang wajib kalian datangi jika kalian merasa lapar, yaitu kedai kungfu. Kalian sudah tahu, boleh makan. Saya buat dulu. Di dalam kedai kungfu, kalian bisa merasakan menu-menu oriental khas Tiongkok yang terbuat dari bahan vegetarian dan pastinya halal ya. Meski zaman terus berubah, jarak panjang perjuangan dari masyarakat Surabaya tidak pernah luntur. Surabaya itu bukan cuma mall saja yang banyak, tapi juga kampung kungfu seperti ini. Ada juga kampung-kampung lainnya. Contohnya adalah Buaya Kapasan yang menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan pejuang kemerdekaan kita